Kebanyakan pria percaya satu hal ini. Selama wanita masih berbicara denganmu, masih tertawa, masih membalas pesan, rasa hormat itu masih ada. Itu asumsi yang keliru. Rasa hormat bukan sesuatu yang wanita umumkan. Dia tidak akan duduk dan berkata, "Aku sudah tidak menghormatimu lagi." Sistem biologisnya tidak bekerja seperti itu. Yang terjadi justru sebaliknya. Saat rasa hormat mulai runtuh, interaksi sering terlihat normal di permukaan. Masih ada obrolan, masih ada respons, kadang bahkan masih ada keintiman. Dan disitulah pria paling sering tertipu. Karena pria membaca realitas lewat logika eksplisit. Wanita merespons dunia lewat evaluasi implisit, instinktif, cepat, dan tanpa perlu pembenaran verbal. Ketika rasa hormat hilang, wanita tidak menjadi dingin secara langsung. Dia menjadi ringan. Nada suaranya berubah lebih santai, tapi tidak lagi berhati-hati. Responsnya lebih jujur, tapi kurang mempertimbangkan posisi lu. Bukan karena dia nyaman, tapi karena dia tidak lagi merasa perlu menjaga struktur. Dan ini penting, wanita hanya menjaga struktur terhadap pria yang masih dia tempatkan lebih tinggi secara psikologis. Begitu struktur itu runtuh, lu tidak langsung ditinggalkan, lu diturunkan. Diturunkan ke posisi di mana reaksi lu tidak lagi berdampak, batas lu bisa diuji tanpa konsekuensi, kehadiran lu tidak lagi mengubah perilakunya. Kebanyakan pria mengira kehilangan rasa hormat terjadi karena satu kesalahan besar, satu kalimat salah, satu momen lemah. Tidak. Yang terjadi jauh lebih tenang, lebih klinis, lebih sunyi. Dan justru karena sunyi itulah, pria sering baru sadar setelah semuanya terlambat. Di titik ini, jangan cari solusi. Jangan cari cara memperbaiki. Kalau lu belum paham bagaimana rasa hormat itu benar-benar runtuh, setiap tindakan lu berikutnya hanya akan mempercepat penurunan. Dan di segmen berikutnya, kita akan bicara tentang blind spot terbesar pria, bukan pada apa yang wanita katakan, tapi pada apa yang sistemnya hentikan tanpa suara. Ada satu kesalahan persepsi yang hampir semua pria lakukan, bahkan yang cerdas sekalipun. Mereka percaya bahwa niat baik akan terbaca sebagai nilai, bahwa konsistensi akan dibaca sebagai stabilitas, bahwa kesabaran akan dibaca sebagai kedewasaan. Masalahnya bukan niat itu salah. Masalahnya adalah sistem yang membaca niat itu bukan sistem rasional. Wanita tidak menilai pria lewat apa yang dia maksudkan. Dia menilai lewat apa yang tubuhnya responsi tanpa sadar. Dan disinilah blind spot itu bekerja. Pria mendengar kata-kata, wanita merespons pergeseran posisi. Lu bisa mengatakan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan nada yang tepat dan tetap kehilangan rasa hormat. Bukan karena ucapan lu salah, tapi karena sistemnya sudah berhenti menganggap lu sebagai referensi utama. Perhatikan ini baik-baik. Saat rasa hormat masih ada, wanita mengkalibrasi perilakunya terhadap reaksimu. Memperhatikan perubahan nada dan jeda lu. Menyesuaikan energi agar tidak mengganggu struktur. Semua itu tidak pernah dia sadari secara verbal. Itu refleks biologis. Begitu rasa hormat mulai turun, yang pertama mati bukan komunikasi. Yang mati adalah kalibrasi. Dia mulai berbicara tanpa membaca reaksi lu. Membuat keputusan tanpa merasa perlu menjelaskan. Menguji batas bukan untuk tahu jawabannya, tapi untuk melihat apakah masih ada resistensi. Dan kebanyakan pria salah membaca fase ini. Mereka berpikir, oh dia lagi nyaman. Oh dia lagi jujur. Oh dia lagi jadi diri sendiri. Tidak, dia sedang tidak lagi memposisikan lu sebagai titik referensi psikologis. Ini bukan soal dia jahat, bukan soal dia manipulatif, dan jelas bukan soal lu kurang baik. Ini soal sistem evaluasi biologis yang selalu mencari struktur lebih tinggi. Dan di titik ini, pria sering memperparah keadaan dengan satu respons yang sama. Mereka meningkatkan usaha, lebih menjelaskan, lebih menenangkan, lebih hadir. Tanpa sadar,
itu mengirim sinyal tunggal yang sangat jelas ke sistem wanita. Posisiku bergantung pada penerimaanmu. Dan begitu sinyal itu terkirim, rasa hormat tidak runtuh. Dia menguap. Karena rasa hormat tidak bisa hidup berdampingan dengan kebutuhan untuk disetujui. Sekarang dengarkan bagian ini dengan tenang. Wanita tidak kehilangan rasa hormat karena pria salah bertindak. Dia kehilangan rasa hormat karena struktur internal pria itu sendiri mulai bergeser. Pria yang masih punya struktur, tidak terburu-buru mengkoreksi kesalahpahaman, tidak refleksif terhadap perubahan mood, tidak merasa perlu mengamankan posisi emosional. Bukan karena dia dingin, tapi karena pusat gravitasinya tidak ada di wanita itu. Blind spot pria adalah mengira hubungan itu soal interaksi, padahal yang dinilai wanita adalah posisi. Dan posisi itu terbaca bukan dari kata-kata, melainkan dari bagaimana lu merespons ketidakpastian, bagaimana lu bertahan saat tidak diprioritaskan, bagaimana lu tetap stabil ketika validasi ditarik. Kalau lu gagal membaca ini, lu akan terus merasa melakukan hal yang benar, sambil perlahan kehilangan tempat. Dan yang paling berbahaya, lu tidak akan tahu kapan tepatnya itu terjadi, karena sistemnya tidak pernah mengumumkan perubahan. Di segmen berikutnya, kita akan masuk ke pola sebenarnya. Bukan tanda satu persatu, bukan checklist murahan, tapi mekanisme biologis yang selalu muncul saat wanita berhenti menghormatimu. Bahkan ketika dia masih ada di sampingmu. Sekarang kita geser cara baca lu. Bukan lagi dari kejadian, bukan dari momen, tapi dari pola. Karena rasa hormat tidak runtuh lewat satu tindakan, ia menurun lewat pergeseran sistemik. Dan sistem ini bekerja di level biologis, bukan moral. Dalam psikologi evolusioner, ada konsep yang jarang dibahas secara terbuka, hierarchical calibration. Sederhananya begini, setiap manusia tanpa sadar terus-menerus memetakan posisi relatif di sekitarnya. Siapa yang memberi arah, siapa yang menahan struktur, siapa yang bereaksi. Wanita sangat sensitif terhadap peta ini, bukan karena mereka analitis, tapi karena sistem limbik mereka dirancang untuk membaca stabilitas dan arah. Saat rasa hormat masih ada, sistemnya membaca lu sebagai sumber arah, titik stabil referensi perilaku. Begitu itu mulai goyah, sistemnya tidak berdiskusi. Ia mengkalibrasi ulang. Dan kalibrasi ulang itu selalu menghasilkan pola yang sama. Bukan satu tanda, tapi klaster sinyal. Pola pertama, latency shift. Responsnya terhadap lu melambat, tapi bukan karena sibuk, melainkan karena urgensi internal terhadap keberadaan lu menurun. Ini bukan strategi, ini penurunan prioritas neurologis. Pola kedua, boundary elasticity. Batas yang dulu dijaga mulai dilenturkan. Bercanda soal hal yang dulu sensitif. Menguji reaksi lu dengan komentar ringan tapi menusuk. Bukan untuk menyakiti, tapi untuk melihat apakah masih ada resistensi struktural. Pola ketiga, emotional decoupling. Dia masih berbagi cerita, tapi tidak lagi mencari resonansi dari lu. Lu mendengar, tapi tidak lagi mempengaruhi. Ini krusial. Saat wanita menghormati pria, emosinya terhubung pada respons pria itu. Saat hormat turun, emosi tetap berjalan, tanpa keterikatan posisi. Pola keempat, self-justifying autonomy. Keputusan dibuat, lalu dijelaskan belakangan, jika dijelaskan sama sekali. Bukan karena dia ingin berkuasa, tapi karena sistemnya tidak lagi menganggap lu perlu dilibatkan. Semua ini terjadi tanpa niat jahat, tanpa rencana, tanpa dialog batin. Ini refleks. Dan disinilah kesalahan fatal pria. Mereka menganggap ini sebagai masalah komunikasi. Mereka mencoba mengembalikan koneksi. Padahal yang hilang bukan koneksi, tapi posisi hierarkis. Dan posisi tidak bisa dinegosiasikan lewat kata-kata. Ia hanya bisa terbaca lewat konsistensi struktur internal pria. Bagaimana lu bergerak saat tidak direspon?
Bagaimana lu diam saat diuji? Bagaimana lu tetap utuh saat tidak dipilih? Bukan dengan menarik diri secara teatrikal, bukan dengan bersikap dingin palsu, tapi dengan tidak menggeser pusat diri lu demi respons wanita. Pria yang masih memiliki rasa hormat tidak sibuk memonitor dinamika. Dia menjadi dinamika. Dan sistem biologis wanita hanya bisa merespons itu atau meninggalkannya. Tidak ada jalan tengah. Sekarang lu mulai lihat gambarnya. Bukan tentang bagaimana membuat wanita kembali menghormatimu. Itu pertanyaan yang datang terlalu terlambat. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, apakah struktur lu masih layak dibaca sebagai referensi? Dan itu tidak dijawab lewat usaha tambahan, tapi lewat ketiadaan kebutuhan untuk mengejar penilaian. Di segmen berikutnya, kita tidak akan bicara soal tips. Tidak ada trik. Kita akan bicara tentang langkah alami yang diambil pria yang sudah memahami sistem ini, tanpa perlu mengumumkannya ke siapapun. Di titik ini, pria biasanya terbagi dua. Yang pertama, merasa terusik. Bukan karena apa yang gue bilang salah, tapi karena struktur lama mereka mulai retak. Yang kedua, justru merasa tenang. Bukan karena mereka sudah sempurna, tapi karena apa yang mereka rasakan selama ini akhirnya punya penjelasan. Kalau lu masih di sini, itu sendiri sudah menjadi indikator. Pria yang belum siap biasanya berhenti jauh sebelum tahap ini. Bukan karena kontennya berat, tapi karena ego mereka masih butuh cerita yang menenangkan. Konten seperti ini tidak memberi kenyamanan, ia memberi kejelasan posisi. Dan kejelasan itu, bagi pria yang serius, selalu terasa seperti pulang. Lu tidak perlu melakukan apapun setelah video ini. Tidak perlu mengirim pesan berbeda, tidak perlu bersikap aneh atau menarik diri secara dramatis. Pria yang memahami sistem tidak bereaksi secara impulsif. Dia membiarkan realitas menunjukkan dirinya sendiri. Biasanya, setelah kesadaran ini masuk, satu hal terjadi secara alami. Lu mulai lebih selektif terhadap apa yang layak mendapat energi lu. Bukan karena lu berubah jadi dingin, tapi karena lu berhenti bernegosiasi dengan posisi. Di channel ini, pembahasan selalu bergerak ke arah yang sama. Membantu pria membaca dunia tanpa ilusi sosial. Tanpa perlu memusuhi siapapun. Tanpa perlu membuktikan apapun. Kalau lu merasa ritme dan sudut pandang ini relevan, bukan sebagai hiburan, tapi sebagai kalibrasi ulang cara berpikir, lu sudah tahu langkah apa yang terasa masuk akal setelah ini. Bukan karena disuruh, bukan karena FOMO, tapi karena pria yang serius tidak menunggu sinyal eksternal untuk memperdalam pemahamannya. Dan yang paling penting, lu tidak sendirian dalam cara berpikir ini. Pria jarang membicarakan hal-hal seperti ini secara terbuka. Bukan karena tabu, tapi karena tidak semua orang siap memikul implikasinya. Kalau lu tetap melangkah, itu bukan tentang mengikuti channel ini. Itu tentang mengikuti standar yang lebih tinggi untuk diri lu sendiri. Dan segmen terakhir ini akan menutupnya. Bukan dengan motivasi, tapi dengan pilihan yang selalu ada, apakah disadari atau tidak. Pada akhirnya, setiap pria tiba di persimpangan yang sama. Tidak diumumkan, tidak dramatis. Hanya terasa sunyi. Jalur pertama adalah jalur yang paling umum. Pria tetap membaca dunia lewat harapan, mengira usaha tambahan akan mengubah posisi, mengira ketulusan akan selalu dibalas dengan rasa hormat. Di jalur ini, pria menjadi reaktif, bukan karena lemah, tapi karena pusat dirinya diletakkan di luar dirinya sendiri. Jalur kedua jauh lebih sepi. Pria berhenti bertanya apa yang harus dia lakukan dan mulai melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak memusuhi wanita, tidak menyalahkan masa lalu, tidak mengeras secara emosional. Dia hanya menata ulang pusat gravitasinya. Di jalur ini, rasa hormat bukan diminta. Ia muncul atau tidak sama sekali. Dan pria yang berjalan di sini memahami satu hal sederhana. Bukan semua hubungan perlu diselamatkan, dan bukan semua kehilangan adalah kegagalan. Beberapa hanya indikator. Video ini bukan tentang membuat wanita berubah. Ini tentang memastikan lu tidak berubah menjadi pria yang kehilangan struktur demi mempertahankan sesuatu yang sudah bergeser.
Pilihan itu tidak dibuat hari ini. Ia dibuat setiap kali lu memutuskan apakah akan mengejar penilaian atau menjaga posisi. Dan pria yang sudah sadar tidak perlu menjelaskan pilihannya ke siapapun.